Lalu di sini terdapat rumus untuk menghitung rata-rata MR. MR itu singkatan dari moving range, itu arah pergerakan. Rumusnya yaitu sigma dari MR T itu pada periode T, untuk I-nya 2 dari 2 sampai dengan N, lalu dibagi dengan N-1. Untuk mencari MRT-nya sendiri, kita hitung dari DT min DT aksen dikurang DT min 1 min DT min 1 aksen. Atau bisa juga kita gunakan ET min ET min 1. Nah, untuk batas-batas meter sendiri itu terdapat ada batas bawah atau BA dan batas bawah atau BB dan batas atas atau BA. Untuk batas atasnya sendiri kita kalikan MR dengan 2,66. Untuk batas bawahnya sendiri kita kalikan MR dengan min 2,6. Kebalikannya dari batas atas. Batas atasnya plus, batas bawahnya min. Untuk sentral line-nya sendiri itu sama dengan 0. Dari data yang lalu, ketahui regresi linearnya DT aksen sama dengan 29 plus 2T. Ini datanya. Lalu kita hitung MR-nya. MR-nya itu, jumlah MR-nya itu, ini rumusnya. Berarti ini ya, sudah diketahui, dicari MRT-nya, dijumlahkan hasilnya 171, dibagi dengan N-1, hasilnya kurang lebih dibulatkan menjadi 15,5. Lalu kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Batas atas berarti 15,5 dikali 2,66 hasilnya 41,23. Untuk batas bawahnya kita kalikan 15,5 dikali dengan min 2,66 hasilnya min 41,23. Nah, ini untuk grafiknya. Batas atasnya 41,32, batas bawahnya kebalikannya dari ini berarti min 41,32. Nah, untuk patokannya sendiri kita bisa mengalihkan 2/3 dan 1/3 ya. 2/3 dikali 2,66 MR atau ini batas atas. 2/3 dikali batas atas sama bisa 1/3 dikali batas atas, hasilnya segini 27,48 dan 13,74. Untuk bawahnya, batas bawahnya sendiri sama, tinggal X-nya negatif. Lalu untuk menggambar grafiknya kita masukkan sesuai hasil selisih DT dan DT aksen. Ada min 1, min 13, 10, min 2, min 9 dan seterusnya sampai min 18. Ini bisa di sini ya. Lalu kita hubungkan dengan garis, maka akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada kondisi-kondisi out of control. Bila ada titik sebaran DT min DT aksen di luar batas kontrol, di luar batas kontrol itu artinya si titik sebarannya lebih besar daripada batas atas atau lebih kecil daripada batas bawah. Jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, terdapat beberapa aturan berikut ini. Nama aturan 3 titik, bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi, maka daerah A. Untuk aturan 5 titik, bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi, disebut daerah B. Lalu ada aturan 8 titik, bila terdapat 8 buah titik secara berturut-turut berada pada salah satu sisi, maka daerahnya disebut daerah C. Ini ada algoritmanya itu. Jika untuk kasus out of control, jika tidak, maka kita gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal seperti yang tadi. Jika out of control, yang tadi seperti disebutkan lebih besar daripada batas atas atau lebih kecil daripada batas bawah. Fungsi penyebab
kita cari tahu dulu apakah fungsi penyebabnya diketahui atau tidak. Jika fungsi penyebabnya diketahui, maka gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak mengikuti hukum statistika. Jika fungsi penyebabnya tidak diketahui, maka hitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control-nya sehingga diperoleh fungsi yang baru. Maka karena kita mempunyai fungsi yang baru, otomatis jumlah datanya berkurang. Untuk fungsi yang penyebabnya diketahui itu misalnya pada titik tersebut ada pesanan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.